kalau kita melihat ya nauzubillah min zalik, kayaknya mungkin banyak orang juga yang memanfaatkan momen ini yang kadang-kadang pengen cari apa namanya viewers banyak dan lain-lain, nauzubillah ya, jangan sampai kita tergolong dengan orang-orang yang seperti itu. Nah pertanyaannya buat Ustadz Maulana nih, mohon izin. Ustadz Maulana, yang namanya orang meninggal tadi sudah dijelaskan itu urusannya Allah. Nah tapi kan kalau kita ngelihat tuh banyak orang tuh yang katanya berkomunikasi dengan roh. Itu sebenarnya jin korin atau benar-benar orang yang udah wafat Ustadz Maulana? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Terima kasih banyak, izin Ustadz Blangkon Loren, Ustadz Syam, dan semua guru-guru kita dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 11 Rabiul Akhir 1443 hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Satu hal buat kita berbicara tentang orang yang bisa berbicara sama roh. Dan ketahuilah, betul tadi kata Ustaz Blangkon Loreng, bahwa roh itu urusan Allah, bukan urusan kita. Berbicara, kalau ada orang berbicara dengan roh yang ditanyakan tadi Mas Fadli berdasarkan tadi ya yang lagi viral, bahwa ada orang berbicara sama roh, ketahuilah kehati-hatian itu penting. Kenapa saya katakan kehati-hatian? Karena jangan sampai ikut setan mempengaruhi, membuat kita tersesat. Hati-hati jangan sampai justru ini yang membahayakan diri kita. Tapi suaranya mirip, gayanya mirip, model suaranya mirip, dan dia tahu semua gerak-geriknya, kebiasaannya, waktu sebelum berangkat ngapain, terus apa yang terjadi ketika terjadi, terus bagaimana kejadiannya, apa yang harus dilakukan, memang gimana dan gimana. Kok dia tahu ya? Ketahuilah, betul kata pertanyaan Mas Fadli tadi, apakah ini jin korim? Jawabannya memang ada jin yang mengikuti manusia, yang bersama dengan manusia, yang menyertai bersama manusia semenjak manusia itu lahir. Jadi otomatis dia tahu semua kebiasaannya. Bahkan manusia itu pun sudah meninggal, jin korim ini masih hidup. Sekali lagi masih hidup. Jadi kalau dia ditanyakan, memungkinkan nggak manusia berbicara sama roh? Mohon maaf, roh itu dicabut, kemudian disempatkan di satu tempat, kemudian dikembalikan ketika mayatnya itu, tapi dikawal 2 malaikat. Kata Allah, sudah kau cabut nyawanya, udah turunkan dia untuk melihat apa yang dilakukan keluarganya. Kemudian roh itu diawasi 2 malaikat, satu di kanan satu di kiri, diawasi. Jadi kalau bertanya apakah roh yang ditemani ngobrol, jawabannya tidak memungkinkan. Tapi yang ditanyakan adalah yang berbicara dengan jin korimnya. Karena roh itu ada satu tempat khusus untuk roh itu, untuk perjalanan. Tapi ingat, sekali lagi dikawal 2 malaikat. Dikawal 2 malaikat. Jadi kalau saat ditanya, apakah mungkin? Tidak mungkin, karena ini atas izin Allah. Kecuali kalau Allah yang mengizinkan. Sebagaimana roh itu keluar ketika manusia tidur dan dikembalikan lagi. Makanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena dia keluar dan dia akan kembali lagi. Makanya alhamdulillah si ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Dikembalikan, dan itu atas izin Allah. Bahkan ada orang bermimpi ketemu orang tuanya dan bisa berbicara dalam mimpi atau sesuatu. Kok dia itu pun karena izin Allah untuk memberikan petunjuk. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya, jadi benar jin korin yang berkomunikasi, bukan justru arwah yang bersangkutan. Kecuali kalau memang dia minta petunjuk kepada Allah dengan ya amalannya. Itu rahasia Allah untuk Allah itu. yang kasih itu. Mungkin lewat mimpi. Nah ini terima kasih banyak buat guru kita Ustadz Maulana. Nah sekarang nih ya, kita juga lagi sempat ngeliat tuh yang namanya spirit box ya. Ini yang viral banget katanya, yang bisa menangkap suara-suara roh di sekitar kita. Nah pertanyaannya Ustadz Syam, mohon izin nih. Iya, siap. Apakah benar dalam Islam ya orang yang mempercayai hal-hal tersebut, nah